Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada jemaah sekalian, ibadah apa yang paling lama sekali waktunya? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ibadah yang paling terlama apa? Ibadah yang paling terlama adalah berumah tangga. Diawali dengan nikah, dengan adanya dua keluarga, bertemu dua keluarga, kadang-kadang ada yang dari Sumbar, ada yang dari Jawa, bertemu, terbentuklah suatu keluarga. Setelah berjalan keluarga itu yang awalnya diawali dengan baik-baik saja, sehingga waktu akan ada pesta, di undangan itu ditulis mohon doa restu, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Setelah berjalan keluarga itu, berkumpullah 4 macam dalam keluarga itu. Siapa itu? Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga anak, yang keempat kalau ada orang tua, baik mertua. Itu 4 itu yang ada dalam keluarga. Setelah berjalan keluarga yang mohon doa restu tadi, melahirkan anak, menyekolahkan anak, setelah sekian lama berjalan keluarga, biasanya kalau ada keluarga ini yang bersama dengan ibarat mesin berputar, adanya pergeseran mesin itu pasti ada. Kalau di Sumatera Barat namanya antara periode satu namanya pasti ada bersenggolan. Kalau tidak bersenggolan, tak ada seni tidak buat, kata orang Sumbar. Maka begitu juga keluarga. Tak ada keluarga itu yang lurus saja dari awal sampai akhir, tak ada sedikit selisih paham di keluarga, pasti ada. Kenapa ini terjadi? Karena masing-masing kita berbeda karakter. Karakter suami ini caranya, karakter istri begini pula caranya, karakter anak begitu juga caranya, karakter mertua atau orang tua begitu pula. Sama. Maka dengan tidak samanya inilah terjadi rumah tangga yang konflik. Seharusnya yang 4 tadi berdiri di posisinya masing-masing. Sang ayah tahu posisinya sebagai ayah, sang ibu tahu posisinya sebagai ibu, sang anak juga begitu, sampai yang nomor 4 mertua tahu posisinya sebagai mertua. Apabila terjadi konflik atau pertengkaran dalam sebuah rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Suatu waktu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah pergi bertamu kepada rumah Fatimah. Dilihatnya menantunya Ali tidak berada di rumah. Rasulullah bertanya, kemana suami kamu? Apa jawab dari Fatimah? Tadi kami agak sedikit berselisih paham. Kemana dia sekarang?
karena dalam perselisihan paham itu dia pergi keluar rumah. Ini setelah itu Rasulullah menunjuk sahabat mencari Ali. Dicari oleh sahabat, maka berjumpalah Ali di masjid sedang tidur. Artinya apa? Seharusnya kalau ada masalah di rumah tangga, seorang suami itu tidak pergi ke tempat yang lain, harus pergi mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya ke masjid. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang, kalau ada masalah di rumah tangga, pergi memancing. Kenapa mancing Pak? Tadi di rumah agak orang rumah banyak nanonya. Apa yang mancing? Kalau ada masalah dalam keluarga, yang lebih parahnya kalau memancing masih bagus lagi. Yang lebih parahnya pergi bawa minuman untuk menenangkan. Nah, ini suatu kesalahan inilah yang memperburuk suasana rumah tangga. Kenapa ini bisa terjadi kaum muslimin dan berbahagia tidak kembali kepada Allah? Karena berawal dari nawaitu nikah tadi bukan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dia hanya mohon kepada orang dalam undangan, mohon doa restu semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dia sendiri tidak dekat dengan Allah mendoa, dia ada yang berdoa. Dia hanya minta mohon kepada orang. Seharusnya setelah minta mohon kepada orang dalam undangan, setelah nikah, setiap salat selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan rumahku baiti jannati. Nah, itu siapa orang yang bisa mendoa seperti itu? Adalah orang yang sering datang ke masjid. Kalau tidak pernah dia datang ke masjid, mustahil dia akan mendoakan itu. Mustahil. Karena dia tidak dekat dengan Allah. Sebagaimana Ali tadi ada masalah keluar, dia pergi ke masjid. Bagaimana dengan Fatimah? Setelah dia melapor kepada Rasulullah bahwa kami terjadi sedikit agak kelas. Cuma itu saja. Kalau Fatimah di Indonesia ada masalah dengan suaminya, berkembang. Banyak ceritanya kepada orang tuanya yang menyelidiki bla 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 bla. Fatimah tidak. Kami hanya terjadi sedikit tadi masalah. Itu saja titik. Rasulullah pun tak pula mau membongkar apa masalah menantuku dengan anakku, tidak ada. Kalau yang terjadi sekarang apa? Apabila terjadi clash rumah tangga, anaknya sudah ego, menantu sudah ego, terjadilah apa bagi sang mertua tadi? Apa yang terjadi? Ingin mengetahui keadaan keluarga itu secara mendalam. Ini yang tak boleh. Tidak boleh sama sekali. Serahkan kepada anak kita itu bagaimana supaya dia mengatur rumah tangga dia. Kalau sudah tidak bisa lagi, baru berembuk antara kedua belah pihak yang mempertemukan tadi. Siapa yang mempertemukan tadi? Bertemu sebagaimana saya sampaikan tadi, dua keluarga dari Sumbar dan dari Riau. Ini tidak bisa lagi suami istri itu untuk berbaik dalam keluarga, cari jalan keluar. Kita ambil saja kesimpulan. Apa
kesimpulan terjadinya konflik suatu keluarga? Kesimpulannya adalah mari berdiri di posisi kita masing-masing. Kalau sebagai ayah, sebagaimana saya sampaikan tadi, berlakulah sebagai ayah. Kalau sebagai ibu, berlaku juga sebagai ibu. Anak berlaku sebagai anak. Mertua berlaku sebagai mertua. Bagi tetangga, tolong ini diingat muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bagi tetangga, kalau suami istri tadi ego, tak mau berubah, kalau tetangga jangan kepo. Nah, ini yang susah. Digali itu apa masalah suami istri itu? Kepo. Kalau terjadi ego dengan kepo, maka tidak akan selesai menyelesaikan konflik keluarga itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah selesaikan dengan kita sendiri. Setelah kita kembali kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib Rasulullah tadi. Insya Allah tidak akan terjadi